Haleluya, shalom saudara yang terkasih. Mari pada kesempatan kali ini kita bawa pujian kita di hadapannya. Satu nama sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Come on. Masuk gerbang kudus-Mu dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersorak tinggikan nama-Mu. Ku memuji, ku bernyanyi, Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Ku masuk gerbang kudus-Mu dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersorak tinggikan nama-Mu. Ku memuji, ku bernyanyi, Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Come on, sing. Lebih dahsyat lagi. Sama-sama serukan. Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Senantiasa menyertai kehidupan kami Tuhan. Kau akan tergantikan dalam kehidupan kami. Menyembah-Mu, meninggikan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Serukan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Katakan sama-sama, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, yeah, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel.
selalu menjaga kehidupan kami Tuhan, tak pernah meninggalkan kami. Kami percaya janji-Mu, kami percaya akan masa depan kami di dalam-Mu. Berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Kuserahkan hidupku, akui kuasa-Mu, serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di dalam-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, ya, akui kuasa-Mu. Ku serahkan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh, aman dalam-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu. Yeah. Serukan Kau hebat. Bapak Ibu sedang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya berharap kita semua tetap semangat selama kita masih pandemi. Saya percaya Tuhan selalu menolong kita, Tuhan melindungi kita, memberi kekuatan, kesehatan, dan memberkati semua yang kita perlukan. Kita akan menyiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Mari saatnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami kembali akan belajar firman-Mu.
Urapi kami, berkati kami dengan firman yang hidup ya Tuhan. Supaya melalui firman ini kami dikuatkan, kami mendapatkan rema, dan kami mengalami pertumbuhan iman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan topik firman Tuhan, yaitu opportunity atau kesempatan. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Kata kesempatan dalam ayat tersebut ditulis dalam bahasa Yunani menggunakan kata anoigo, yang artinya to open atau membuka. Jadi opportunity atau kesempatan atau peluang adalah suatu keadaan, baik pekerjaan, pelayanan, studi, dan sebagainya yang terbuka bagi kita dan memungkinkan kita masuk untuk ke dalamnya. Contoh misalnya, peluang atau kesempatan kerja atau bisnis di mana kita bisa mendaftar atau mengambil bagian di dalamnya. Kemudian peluang atau kesempatan studi. Misalnya kesempatan melanjutkan studi di mana kompetensi kita atau kemampuan kita memungkinkan untuk masuk ke dalamnya. Studi dalam arti yang lebih luas meliputi formal, yaitu melalui lembaga pendidikan resmi, misalnya sekolah atau kuliah, maupun non-formal, misalnya melalui kursus, pelatihan, membaca pengetahuan, dan sebagainya. Secara khusus kita akan membicarakan opportunity atau kesempatan sehubungan dengan pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Ada dua hal yang akan kita bahas pada saat ini. Yang pertama adalah pelayanan adalah pekerjaan terbesar di dunia. Paulus mengatakan, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Mengapa pelayanan atau pekerjaan Tuhan merupakan pekerjaan terbesar di dunia? Yang pertama, karena pekerjaan yang berorientasi pada kekekalan. Jadi, pelayanan atau pekerjaan Tuhan tidak terbatas pada saat kita hidup, tetapi juga ketika kita meninggal, bahkan sampai kepada hidup yang kekal. Bukan hanya membimbing orang percaya hidup benar selama di dunia, tetapi juga mempersiapkan kehidupan sesudah kematian. Jadi, pelayanan atau pekerjaan Tuhan merupakan bisnis hidup dan mati. Yang kedua, pekerjaan yang berorientasi kepada bangsa atau manusia di seluruh dunia. Populasi penduduk dunia saat ini adalah diperkirakan 7,8 miliar. Semua manusia merupakan tujuan misi daripada pekerjaan Tuhan. Sehingga kita memiliki semboyan misi, people is our mission. Yang artinya, di mana saja ada manusia yang belum mengenal Tuhan Yesus, di situ alasan kita ada. Pernyataan misi kita dipertajam lagi menjadi people is our mission, connect with God, make disciple. Artinya, manusia adalah misi kita, menghubungkan mereka dengan Tuhan dan memuridkan mereka. Perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita disebut amanat agung. Perintah ini diberikan kepada kita untuk kita lakukan sebagai misi kehidupan kita di dunia. Perintah ini seharusnya menjadi prioritas bagi setiap orang percaya. Kita akan membaca Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang ketiga, mengapa pelayanan atau pekerjaan Tuhan disebut sebagai pekerjaan terbesar? Yaitu ada banyak kesempatan
atau pelayanan pekerjaan Tuhan. Paulus menyebutkan di sini banyak kesempatan bagiku. Sesungguhnya kesempatan untuk melakukan pelayanan atau pekerjaan Tuhan sangat luas. Misalnya, dalam keluarga, kita bisa melayani keluarga kita sendiri, saudara-saudara di lingkungan keluarga besar kita. Dalam komunitas, kita bisa melayani tetangga, teman-teman, perkumpulan arisan, perkumpulan hobi, dan sebagainya. Kemudian, pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Misalnya kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial. Anda yang diberkati, Anda bisa membantu orang-orang yang kurang diberkati. Kemudian, dalam lingkungan pekerjaan, teman, relasi, pimpinan, maupun karyawan, Paulus menggunakan pekerjaannya sebagai sarana pelayanan dan memberitakan Injil. Kisah Para Rasul 16 ayat 14-15 berkata demikian, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Anda bisa menggunakan tempat kerja Anda, tempat Anda bekerja, untuk membagikan kasih Tuhan Yesus kepada dunia. Misal, Anda membuka toko atau warung makan. Anda bisa mendapatkan kenalan atau relasi. Di situ Anda bisa mengenal lebih jauh apakah keyakinan mereka. Para pelanggan, apakah mereka sudah ke gereja? Apakah mereka sudah pelayanan? Apakah mereka punya masalah? Apakah yang bisa Anda doakan? Dan juga apakah yang Anda bisa bantu dan seterusnya. Jangan bersikap cuek ketika Anda bekerja. Belajarlah peduli pada orang lain. Sebab mereka berada di lingkungan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada Anda. Mari kita katakan bersama-sama, 3, 2, 1. Pekerjaanku adalah pelayananku. Seringkali kita membebankan kepada pendeta atau penginjil untuk mencari jiwa. Ini tidaklah tepat. Dahulu sebetulnya jemaat kita IJS Solo secara jumlah hampir sama atau pernah hampir sama dengan kondisi sekarang. Tetapi ketika gereja kita berpindah-pindah dari satu ke tempat lain, sebagian jemaat tidak ikut ibadah lagi di tempat yang baru karena kendala jauh dari tempat tinggal mereka. Di samping itu, bagi orang Solo, bila belum beribadah di gedung gereja yang permanen, rasanya masih menjadi pengembara dan status gereja belum meyakinkan. Gereja akan sangat cepat bertumbuh bila setiap jemaat bergerak bersama untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, mengapa pelayanan disebut pekerjaan yang besar? Karena pekerjaan Tuhan merupakan pekerjaan yang paling banyak ditentang. Saya kutip kembali 1 Korintus 16 ayat 9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Musuh kita sesungguhnya bukan manusia yang terdiri dari darah dan daging, melainkan roh-roh jahat atau iblis yang tidak mau jiwa-jiwa diselamatkan dan menjadi pengikut Kristus. Oleh sebab itu ia berusaha dengan berbagai cara, baik secara frontal, yaitu langsung atau menolak, maupun dengan tipu muslihat, misalnya ikatan kuasa dosa yang tidak langsung terasa. Efesus 6 ayat 11-12 berkata demikian, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.
Jika suatu daerah tidak boleh didirikan gereja atau diadakan ibadah, sesungguhnya ada roh teritorial atau wilayah yang tidak mau kehilangan pengaruhnya atas penduduk di tempat itu. Dalam memberitakan Injil atau kabar baik bagi orang lain, pastikan Anda menggunakan perlengkapan senjata Allah. Memberitakan kabar baik bukan hanya penginjilan secara langsung, tetapi termasuk saat Anda membangun jembatan. Misalnya berkenalan, mengajak makan dan sebagainya, mendoakan dan melayani kebutuhan mereka, mengajak yang Kristen tapi tidak pergi ke gereja dan sebagainya. Di sini kita harus memperlengkapi diri dengan senjata rohani. Sebab ini adalah peperangan rohani untuk merebut jiwa-jiwa bagi Kristus. Efesus 6 ayat 14-18. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Itu bagian pertama yang kita bahas saat ini. Kita akan menginjak kepada bagian yang kedua, yaitu peluang dalam pelayanan. Ada banyak peluang dalam pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Ini semua mendeskripsikan atau menjelaskan banyak hal di mana kita bisa ikut terlibat bagi pertumbuhan rohani, baik secara pribadi maupun jemaat. Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai dengan 11. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya, kita akan belajar. Pertama adalah peluang untuk belajar. Kita bisa mendapatkan pengetahuan, kesaksian, atau hikmat melalui apa yang kita baca maupun dengarkan. Dalam gereja kita memiliki kelas Discipleship Journey. Tetapi kelas ini tidak berarti apabila setiap jemaat tidak memiliki kerinduan untuk belajar. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya, ikuti kelas ini. Ayo kita terus bertumbuh, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Setiap pagi dibagikan renungan firman Tuhan bagi Anda. Tetapi itu juga tidak berarti bila Anda merasa tidak butuh dan tidak mau membuka linknya. Tentunya ini tidak termasuk Anda yang sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan secara teratur. Kadang juga orang lebih suka video yang tidak jelas manfaatnya daripada video yang membangun kehidupan kita. Bila kita memperhatikan, kelebihan jemaat di Berea adalah kebaikan hatinya. Ayat tadi mengatakan bahwa orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Rupanya, jenis hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan membuat seseorang lebih menyukai firman Tuhan, sehingga akan terus termotivasi untuk belajar firman Tuhan. Dalam masa awal saya mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, Tuhan mengajar bagaimana saya membayar harga untuk pertumbuhan rohani. Saya bersyukur hari Minggu seperti ini, keluarga saya, ibu dan juga keluarga adik saya, mengikuti ibadah ini secara online, dan tentunya hari ini mereka juga menyaksikan firman Tuhan ini. Mereka tentu akan mengamini apa yang saya saksikan. Gereja di mana kami beribadah dahulu jaraknya sangat jauh, sekitar 4 km dari rumah. Tetapi seringkali kegiatan dilakukan bergantian dari rumah jemaat yang satu ke rumah jemaat yang lain. Pada tahun 80-an, kalau sore hari sudah tidak ada angkot. Jadi, saya pergi ke persekutuan doa kelompok, pemahaman Alkitab, latihan kur,
rapat di gereja dengan naik sepeda. Bahkan seringkali jalan kaki bersama beberapa orang atau pemuda yang lain. Sekalipun yang datang di gereja sedikit, atau bahkan tidak ada sama sekali, tidak pernah membuat saya mengeluh atau kecewa. Saya berusaha tidak pernah absen, sekalipun besok pagi ujian. Bahkan saat EPTA atau sekarang UN. Padahal, ini terjadi di tahun pertama saya mulai mengenal Tuhan melalui gereja, atau tepatnya kelas 1 SMA. Hasilnya Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saya mengalami pertumbuhan iman sejak dari muda. Dalam studi pun Tuhan campur tangan dengan luar biasa. Selalu menjadi yang terbaik dan bisa diterima di kuliah di PTN tanpa tes. Dan banyak prestasi di berbagai bidang perlombaan, aktif dalam kepengurusan OSIS selama 3 tahun. Semuanya ini tentunya memuliakan Tuhan. Sebab dalam satu angkatan saya sekolah ada 260 orang. Dan yang Kristen hanya 2 orang saja, termasuk saya. Saudara dikasih Tuhan, hal ini ingin saya sampaikan bukan untuk menyombongkan diri. Tetapi saya berharap dapat memotivasi Anda yang saat ini sekolah atau kuliah dengan tetap setia melayani Tuhan. Bila kita menggunakan kesempatan dengan baik, selalu ada berkat atau upah yang kita dapatkan. Terlebih secara rohani, baik bagi hidup kita saat ini maupun dalam masa kekekalan. Saya belajar dari ayah saya yang selalu membeli dan membagikan renungan harian secara gratis kepada jemaat. Mungkin ini pernah saya sampaikan, tapi saya ulang kembali. Saya tidak tahu apakah jemaat membaca atau tidak pada waktu itu. Tetapi setiap pagi yang selalu saya lakukan adalah berdoa dan membaca renungan saat teduh. Saya menyadari bahwa Tuhan telah meletakkan fondasi yang kuat di awal saya mengenal kekristenan. Saya melihat pada zaman ini banyak sekali yang telah bergeser. Banyak orang meletakkan hal-hal yang bersifat rohani jauh di belakang hal-hal yang bersifat jasmani atau duniawi. Akibatnya, belajar di gereja atau dari gereja bukan lagi sebuah kerinduan. Mereka akan berkata, kami bisa mendapatkan secara online. Atau bahkan kami bisa mendapatkan dari gereja lain. Sesungguhnya, yang Tuhan kehendaki adalah komitmen, kesetiaan, dan bayar harganya. Yang pertama tadi peluang untuk belajar, sekarang kita lanjutkan yang kedua adalah peluang untuk melayani. Sesungguhnya kita menjadi gereja yang terbuka dalam hal pelayanan. Kita membuka kesempatan pelayanan seluas-luasnya untuk jemaat. Lain dengan zaman saya dulu, setiap pelayanan harus seizin dari majelis gereja. Kalau tidak izin berarti sesat. Tapi anehnya, tidak semua orang menggunakan kesempatan untuk melayani dengan baik. Banyak yang cenderung masa bodoh, tidak tertarik, tidak mau berkorban, banyak komplain, berbagai alasan untuk menolak kesempatan untuk melayani. Aneh sekali. Bahkan ada yang menggunakan alasan, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Atau seorang nabi lebih dihormati di tempat lain daripada di tempat asalnya. Kedepan gereja kita akan menjadi gereja yang semakin muda. Dalam sidang raya IGF yang ke-10 di bulan Agustus tahun 2021 kemarin, usia emeritus sudah dimajukan dari 75 tahun menjadi 72 tahun. Anak remaja dan pemuda didorong untuk melakukan pelayanan. Oleh sebab itu, para orang tua, doronglah anak Anda untuk melayani Tuhan sedini mungkin dalam usia belasan tahun. Lebih baik anak-anak kita memiliki komunitas di rumah Tuhan untuk menjamin pertumbuhan rohani mereka. Gunakanlah kesempatan untuk belajar melayani sesuai dengan kerinduan dan talenta atau kemampuan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Jika kita belum bisa, ketahuilah semua bisa kita pelajari. Sebagai contoh ya, saya ingin memberikan kesaksian di bulan Februari yang lalu. Ada kerinduan dalam hati saya untuk mengedit video. Saya sebelumnya tidak bisa dan tidak tahu sama sekali. Saya belajar sekilas dari anak saya. Pertama saya lihat layar Adobe Premiere, saya bingung, tidak tahu mana yang harus diklik. Puji Tuhan, lambat laun saya mulai bisa sedikit demi sedikit dan akhirnya saya kembangkan. Dan hari ini setidaknya bisa sedikit membantu tim Mulmed di saat ibadah online. Bahkan video yang saya buat bisa memberkati banyak orang. Saya belajar membuat lagu.
supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Belajar menulis dan sebagainya. Saya rindu menggunakan setiap kesempatan untuk membangun orang lain. Intinya, marilah kita berkarya untuk Tuhan. Bila Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani. Yang ketiga adalah kesempatan untuk menjadi pendoa syafaat. Menjadi pendoa syafaat adalah panggilan tertinggi, sebab kita menjadi imam yang berdiri di antara Tuhan dan umatnya. Pendoa memang tidak pernah populer di dunia, tetapi populer di surga. Sebab agenda di surga hanyalah penyembahan dan doa saja. Wahyu 5 ayat 8 mengatakan demikian. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas. Penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Orang-orang yang mendoakan orang lain akan menerima upah dan penghargaan dari Tuhan. Orang yang kita doakan mungkin tidak tahu. Jangan berharap pujian dari manusia bila kita mendoakan orang lain. Tuhan sendiri yang akan memberikan penghargaan kepada Anda. Dia akan menerima persembahan Anda, yaitu doa-doa Anda yang naik ke surga. Berdoalah untuk gereja atau jemaat, sebab doa akan menguatkan satu dengan yang lain. Seperti dikatakan Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yang keempat adalah kesempatan untuk memenangkan jiwa. Pada mulanya, jangan berpikir terlalu tinggi bahwa memenangkan jiwa adalah memindahkan orang dengan kepercayaan lain menjadi pengikut Tuhan Yesus. Berpikirlah sederhana saja. Siapa orang di sekitar Anda yang bisa dibawa untuk mengenal Tuhan lebih dekat? Bawalah seluruh keluarga kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Keluarga atau teman-teman kita yang Kristen tapi belum ke gereja, atau belum setia, atau dulunya Kristen tetapi sudah lama tidak ke gereja. Ini jauh lebih mudah daripada memenangkan orang dari keyakinan lain. Jadikan ini menjadi sebuah latihan sebelum kita memenangkan orang-orang dari keyakinan lain. Yang kelima adalah kesempatan untuk menjadi berkat. Bila Anda diberkati atau diberi kecukupan, belajarlah untuk membantu orang yang berkekurangan. Jangan hanya berharap dari gereja untuk menerima sembako, karena terus terang saat ini kita semua dalam masa kesulitan. Jadi, bagi setiap orang yang diberkati, mari kita belajar untuk saling memberkati. Kita ada kesempatan untuk memberkati warga Afghanistan yang mengungsi. Bahkan World Harvest juga mengkampanyekan hal ini, sebab di sana begitu banyak orang yang sangat-sangat menderita. Tapi kita sadari kalau di rumah Tuhan sendiri saja banyak yang berkekurangan real. Sulit untuk memberkati orang lain yang tidak kita kenal. Meskipun hal ini tidak mustahil. Jemaat sekalian, saya yakin Anda pernah mendengar lagu ini. Pendeta Wilhelmus Latumahina adalah seorang gembala di sebuah jemaat. Dan ia sudah cukup lama melayani Tuhan. Ia mempunyai seorang anak yang sangat berbakat di bidang musik. Tuhan memberikan talenta untuk bisa mengaransemen banyak jenis musik. Anaknya aktif melayani dan menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani oleh pendeta Wilhelmus. Satu kali, anak pendeta ini mengalami kecelakaan dan merenggut nyawanya. Di tengah kepiluan, kesedihan dan kesusahan yang dialami, sang pendeta mulai merenung. Di dalam renungannya, ia menulis lirik lagu tersebut. Lagu yang dinyanyikan sekarang ini adalah saduran, dan ada beberapa kata yang dihilangkan. Bukankah lagu hidup ini adalah kesempatan seringkali diidentikan dengan orang-orang yang berusia senja? Pandangan ini perlu diubah. Hidup ini adalah kesempatan, bukan hanya berlaku bagi orang-orang yang usianya lanjut, tetapi berlaku untuk kita semuanya. Dalam renungannya, pendeta Wilhelmus mengatakan tidak selamanya kita muda dan kuat.
Artinya ada masa-masa di dalam hidup kita menjadi lemah, seperti saat didera sakit. Tidak selamanya kita jaya, mungkin dalam kondisi perekonomian yang sulit, dan tidak selamanya kita hidup. Ada batas waktu untuk kita menjelajah sebagai musafir di dalam dunia. Maka tepat sekali dalam lagunya beliau berkata, hidup ini adalah kesempatan. Tahun lalu, di bulan Mei, beliau ini telah dipanggil pulang oleh Tuhan ke surga. Tetapi kita masih melihat karyanya, yaitu sebuah lagu yang sangat dikenal oleh dunia kekristenan. Hidup ini adalah kesempatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selama Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita hidup dan melayani Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari kita gunakan dengan baik untuk memuliakan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Engkau memberikan kesempatan kami ada di dunia untuk melayani Tuhan. Dan biarlah kami menjadi hamba-hamba yang setia dan taat, yang menggunakan kesempatan dengan baik untuk melayani Engkau dengan apa yang bisa kami lakukan. Terima kasih untuk setiap talenta, kemampuan yang Tuhan beri. Biarlah kami boleh lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kami bisa mempertanggungjawabkan semuanya dengan baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan menyiapkan persembahan kita bagi Tuhan. Mari kita siapkan baik persembahan syukur, persepuluhan atau persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki rekening, silahkan bisa transfer langsung ke rekening gereja. Tapi bila tidak, silahkan persembahan bisa dikumpulkan di rumah, masukkan dalam amplop, dan bisa dibawa ke gereja. Di gereja telah disediakan kotak untuk persembahan Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan keluarga kami. Walaupun saat-saat ini kami berada di dalam kondisi yang sulit. Kami percaya bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Dan biarlah Tuhan ini terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu. Mereka akan tetap mengasihi Tuhan, memberi untuk Tuhan, apapun keadaan kami semuanya ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan adalah terlebih suka memberi daripada menerima. Biarlah jemaat Tuhan selalu dipelihara, diberi kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Saya ajak semuanya bisa mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu, segala masalah maupun segala tantanganmu dan menjadikan engkau lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu, Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu, Tuhan memberkati studi dan juga masa depanmu. Tuhan Allah menjadikan engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu dipenuhi dengan sukacita, dengan kekudusan, dengan iman, pengharapan, dan kasih, dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, Amin. Ya, berkati. Selamanya tetap Allah, walau bumi bergoncang, kau tetap Allah. Dahulu, sekarang, selamanya tak berubah, selamanya